Halo saudaraku, jumpa lagi di malam hari ini. Saudaraku, kemarin hari Selasa saya tidak sempat menayangi kisah Yusuf. Namun sekarang ada waktu, saya akan membacakan kisah Yusuf, yaitu Yahuda membela Benyamin, yang tertulis dalam Kejadian 44 ayat 18 sampai dengan 34. Saudaraku, mari mendengarkan kisahnya. Yahuda membela Benyamin. Lalu tampillah Yahuda mendekati dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambamu ini, masih adakah ayah dan saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayahnya ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu itu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Saudaraku, sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Saudaraku, demikianlah kisah Yusuf. Saudaraku, lihatlah, dan tuanku telah bertanya kepada hambamu ini, masih adakah ayah atau saudara kamu?
Yusuf sudah mengenal mereka, tetapi Yusuf hanya ingin mencobai mereka, mencobai kejujuran mereka. Dan mereka menjawab, "Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda. Yang lahir pada masa tuanya, kakaknya telah mati." Mereka mengira ini Yusuf ini orang lain, jadi mereka bisa menipu dan mereka mengatakan bahwa kakaknya yang mereka jual itu, yang mereka mau bunuh tidak jadi, terus mereka jual itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Padahal yang mereka berhadapan dengan mereka itu adalah Yusuf, saudara mereka sendiri. Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Ayahnya sangat mengasihi dia karena dia seibu dengan Yusuf. Dan bila Benyamin ikut pergi juga dan menimpa kecelakaan di dalam perjalanan, maka ayah mereka akan duka cita dan akan mati karena duka cita. Saudaraku, dan kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, "Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas." Yusuf sendiri bapaknya sendiri mengira bahwa Yusuf telah diterkam binatang buas oleh tipu daya anak-anaknya yang lain itu. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Yusuf tidak melihat dia kembali sampai saat musim kelaparan itu. Oleh sebab itu, baiklah hamba-hambau ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan di sini Yehuda ingin menggantikan anak adiknya yang itu, supaya adiknya bisa pergi bersama-sama, pulang bersama-sama sama saudaranya yang lain, supaya bapaknya tidak cemas, bapaknya tidak berduka cita dan mati. Saudaraku, kisah Yusuf yaitu kita akan lanjutkan di minggu depan, yaitu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya yang tertulis dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 28, yang sangat menarik buat kita. Bahwa Yusuf, walaupun mereka memperlakukan Yusuf seperti bukan layaknya musuh atau layaknya orang yang mereka tidak kenal atau musuh mereka, tetapi Yusuf tetap berbaik hati kepada mereka karena Yusuf tahu bahwa Allah lah yang mengirim dia ke Mesir untuk menyelamatkan banyak jiwa oleh kelaparan itu. Demikian saudaraku, minggu depan saya akan kembali membacakan kisah Yusuf, yaitu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 45 ayat 1 sampai dengan 28. Sekian saudaraku, dan semoga ada yang mau mendengarkan atau mengikuti video-videoku yang sederhana ini ya saudaraku. Walaupun sederhana, tidak menampilkan gambar-gambar seperti di film-film saudara-saudaraku yang lain. Ini hanya saya membacakannya saja, tapi semoga banyak yang mau mengikuti videoku dan mendengarkan video-videoku. Terima kasih saudaraku semua, dan sampai jumpa.